Di part 1 kemarin kita sudah hitung pakai matematika kitab Lukas kalau Yesus itu sebenarnya lahir sekitar bulan September-Oktober musim gugur, pas musim panen kurma matang yang dicatat di Al-Quran. Kita juga sudah tahu dari dokumen sejarah The Chronography of 340 di perpustakaan. Vatikan tanggal 25 Desember aslinya adalah hari raya pagan. Romawi bernama Dies Natalis Solis Invicti, hari lahir Dewa Matahari. Yuk, kita buka bukti sejarah sekuler dan penemuan arkeolog. Satu politik amankan kursi Kaisar Konstantinus. Pada tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret terkenal Edict of Milan yang isinya melegalkan agama Kristen di Romawi. Teks asli dekret ini diselamatkan oleh saksi mata zaman itu bernama Lactantius dalam manuskrip kuno De Mortibus Persecutorum. Jawabannya, politik saat itu Kekaisaran Romawi sedang pecah karena perang saudara. Konstantinus butuh dukungan massal. Dia melihat umat Kristen tumbuh cepat, sementara kaum pagan penyembah berhala masih menjadi mayoritas. Konstantinus melakukan sinkretisme terbesar dalam sejarah, yaitu mengawinkan budaya pagan Romawi dengan ajaran Kristen supaya rakyatnya tidak saling perang dan kerajaannya tetap utuh. Penemuan arkeolog bernama The Arch of Constantine, gerbang batu Konstantinus yang dibangun di kota Roma pada tahun 315 M, 2 tahun setelah Kristen dilegalkan. Di monumen raksasa itu, tak ada satupun simbol Kristen seperti salib atau nama Yesus. Sebaliknya, monumen itu penuh dengan pahatan batu yang menunjukkan Konstantinus sedang menyembah dewa-dewa pagan, terutama dewa matahari Sol Invictus. Konstantinus aslinya tetap seorang pagan yang memanfaatkan Kristen demi politik. Arkeolog juga menemukan ribuan koin resmi Romawi bernama Solidus dari tahun 313 sampai 320 Masehi. Satu sisi koin ada gambar wajah Konstantinus. Di sisi lainnya ada gambar dewa matahari yang memegang bola dunia dengan tulisan prasasti logam bahasa Latin, Soli Invicto Comiti. Karena penyembah dewa matahari, pada tanggal 7 Maret 321 M, dia mengeluarkan undang-undang resmi tercatat dalam kitab Hukum Kuno Codex Justinianus Buku 3, Judul 12 Hukum 3. Undang-undang, pada hari matahari yang agung, biarlah semua tempat kerja ditutup dan masyarakat beristirahat. Inilah asal-usul kenapa hari libur ibadah digeser ke hari Minggu, bukan hari Sabat lagi. Puncak dari taktik politik ini terjadi saat perayaan musim dingin. Rakyat pagan Romawi sudah terbiasa pesta pora besar tiap tanggal 25 Desember untuk merayakan kembalinya sinar dewa matahari. Agar kaum pagan mau masuk Kristen tanpa kehilangan pesta tahunan mereka, pihak otoritas Romawi tinggal mengganti nama tokohnya saja. Logika politiknya simpel. Silakan tetap libur di hari Minggu Sunday. Silakan tetap pesta besar tanggal 25 Desember, tapi sekarang niat pestanya diganti ya. Bukan buat dewa matahari lagi, tapi buat merayakan lahirnya Yesus. Data matematika Alkitab menunjuk September-Oktober. Sains botani Al-Quran mengunci musim kurma matang dan angka 25 Desember dari warisan politik sinkretisme dewa matahari Romawi. Yuk diskusi sehat di kolom komentar.